sampai kok bisa-bisanya banting setir ninggalin gaji 1M setahun. Gue juga tidak disetujui oleh orang tua untuk gue cabut. Mana mau orang tua anaknya udah dapet karir yang stabil dan segala macam, terus tiba-tiba gue pengen cabut, gue pengen jadi barista gitu. Kita kasih solusi. Wah, ini kisahnya luar biasa ya. Kisah seorang suksesnya engineering di Melbourne, di Australia, betul ya? Di Australia, betul. Udah jauh-jauh kerja di sana, mendapatkan gaji aja tuh 1 miliar setahun ya? Kurang lebih, iya. Wow, akhirnya banting setir menjadi kang panggang kopi, men. Kok bisa-bisanya kan? Roaster, betul. Ini di berita luar biasa loh. Coba kita buka dulu nih ya. Ini banyak yang ngeliput Anda nih. Alhamdulillah. Arif Said tuh kan. Coba lihat. Arif Said ingin memberi nilai tambah kopi Indonesia. Lanjut ada menambahkan ekstrak mineral, cara baru menikmati secangkir kopi. Emang iya? Oh, jadi kopi campur lem mineral? Enggak, kita bikin kopi dengan air, nggak pakai mineral, tapi kita tambahin mineralnya sendiri. Lah kan airnya udah ada air mineral. Nah, kita pakai air mineral, kita tambahin mineralnya sendiri. Kita racik airnya, bukan ngeracik kopinya. Oh. Jadi kopinya kita ekstrak maksimal dengan mineral yang paling cocok untuk kopi tersebut. Emang iya? Gitu. Ngaruhnya kerasa gitu? Ngaruh banget. Nanti lu ceritain ya? Nanti gue ceritain. Ini kayaknya nih hitungannya berarti jangan-jangan kelamaan main di bawah laut. Iya. Kan itu kan engineeringnya kan khusus di bidang pipa bawah laut ya? Iya, betul. Pantesan gajinya 100 jutaan sebulan nih berarti nih. Ngurusinnya itu urusan-urusan krusial tuh di bawah laut ya? Betul. Terus nemuin mineral di bawah laut, cocok nih buat kopi. Gitu kali ya. Soalnya kenapa? Karena Arif Said ini tuh berharap Gordi HQ, Gordi memang tempat kami, brandnya, iya, sebagai brand, betul. Bisa jadi tempat pertemuan antara petani kopi, produsen kopi hingga para penikmat kopi. Iya. Jadi ini agregator sesungguhnya nih, makanya gue undang nih. Ini buat orang yang suka kopi, pebisnis kopi ini wajib dengerin. Kenapa? Karena insight-nya luar biasa terkait mempertemukan atau mengagregasikan antara petani kopi, produsen kopi, sampai penikmat kopi kan? Betul, insya Allah. Keren. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya membantu devisa negara. Dari mulai komoditas kopi hidup, bangkit. Berarti juga bisa secara nggak langsung targetnya Pak Jokowi ya, dan kawan-kawan di pemerintahan tuh. Targetnya tuh gini, pengen menekan angka pengangguran. Ya kan, menekan angka-angka memang hal-hal yang memang orang nggak bisa kerja atau mungkin banyak yang nggak terbantukan. Ternyata gara-gara seperti ini kan akhirnya membuka lapangan pekerjaan nih. Mantap nih, ini dari kopi aja bisa memperluas lapangan pekerjaan nih. Keren. Indonesia pun juga jadi makmur gitu loh. Lanjut. Apalagi tuh ada potensi kedai kopi. Gue suka bisnisnya dia keren nih ntar nih. Potensi kedai kopi masih besar ya. Dan juga gue berangkat dari kenapa gue ngundang lo nih Bro Arif. Coba klik lagi di ujung deh. Bisnis coffee shop ini kan di Mataram ternyata ada yang digandrungin anak-anak muda sampai politisi. Bukan maksudnya gue lebih ke politik, tapi lebih kepada ternyata ini semua kalangan ya kopi. Semua kalangan. Atas bawah, umur muda, umur tua, semua kalangan. Sampai-sampai kakaknya Najwa Shihab, Najla Shihab kan bikin sekolahmu, betul. Ya kan, jadi kayak semacamnya pelatihan atau online course gitu betul. Ya, buat karir, ya, buat ya bisnis apa segala macamnya. Dan lu ada nggak screenshotnya atau mungkin bisa ditampilin nggak? Ada di handphone gue. Boleh dong, lihat dong. Siap. Jadi sekolahmu ini ternyata bikin online course dan lo sharing di sana. Siap. Seputar bagaimana cara membangun bisnis kopi untuk pemula, dan ternyata course-nya ini dibeli atau mungkin ditonton nih, dibeli ya? Dibeli sampai berapa orang? 166.000 orang. Wow, ilmunya harus kita contek nih. Ini kalau ngerti tentang perkopian, belajar banyak sama beliau nih. Nih luar biasa nih, 166. Nah nih ntar kita munculin di layar ya, nanti kirim ke Dimas ya tuh. Ya. Jadi mengelola usaha warung kopi untuk pengusaha kafe pemula. Bintangnya 5. Ya hampir sempurna nih, 4,9 ratingnya di online course di sekolahmu ini. Ya, gue coba appreciate. Sekolahmu apa karirmu? Salah satu projectnya sekolahmu adalah karirmu. Jadi ini kayak part of sekolahmu, tapi namanya karirmu. Iya. Oke, jadi dia kayak ya belajar online apa segala macam. Belajar online, khusus yang untuk kayak pembelajaran untuk industri lah kurang lebihnya gitu. Ulasannya aja. Ya lihat ya, biasanya kan kalau ketahuan ini dibeli gara-gara dipaksa gitu ya, sebuah marketplace apa segala macamnya, kelihatannya 166.000, wah banyak. Tapi ulasannya mungkin dikit. Nah, jangan-jangan mungkin diancam tuh, beli nggak lo gitu ya. Tapi ternyata ada ulasannya 155.000 men. Yang komen, yang testimoni. Betul.
Tapi gue gak tahu nih ulasannya ngehujat atau gimana. Alhamdulillah poinnya sih skornya 4,9. Wah. Kalau ulasannya 155 mayoritasnya hujatan, poinnya ke 1 atau 2 ya. Betul. Gile. Alhamdulillah. Gue jadi pengen banyak belajar nih gimana caranya, karena memang komoditi kopi ini kasih solusi memang ngurusin tentang bantu UMKM. Betul. Kita nih pengen bikin semacam kayak bukan seri ya, tapi ada obrolan seputar beberapa, mungkin teman-teman nggak asing ya, beberapa ke depan nanti kita akan bahas perkopian. Kenapa? Karena memang demand ya anak-anak muda dan seterusnya, dan request macam-macam lah. Artinya pengen coba bikin satu program yang memang bahas mengenai, setuju nggak, kopian apa segala macamnya. Mantap. Mungkin gue ngundang petani. Bener banget tuh. Iya kan? Bener banget. Soalnya juga kalau misalnya lo perdalam lebih lanjut, yang disebut petani tuh siapa? Yang punya lahannya, yang metik pohonnya, atau karena bisa jadi orang-orang yang berbeda nih. Oh gitu ya? Bisa jadi orang berbeda. Boleh dong, Mas Bro. Coba kita ulas satu persatu ya. Iya. Detail dari perjalanan karir sampai kok bisa-bisanya banting setir, ninggalin gaji 1M setahun, ngomong ke bosnya gimana, balik dari Australia, harusnya Anda menjadi nama besar Indonesia ada di sana loh, berkibar loh, kayak Pak Habibie kan. Di Jerman beliau, balik-balik bikin pesawat, wah keren ya. Luar biasa. Terus kenapa? Tapi kan bukan berarti nggak berguna juga, justru balik ke Indonesia menghidupkan industri kopi. Insya Allah, ya, harapannya begitu. Membantu negara. Masih dalam proses ya. Iya. Oke lah, udah diliput media berarti udah banyak nih pengalamannya. Coba gimana nih kisah inspiratif yang harus diberikan ke kawan-kawan dan harus didapati oleh kawan-kawan nih seperti apa nih? Waduh, kalau inspiratif ya itu tergantung ya. Tapi kurang lebih ceritanya pengalaman saya waktu itu Ke Australia. Ke Australia. Saya setelah SMA itu aku tuh udah istilahnya langsung kuliah di sana. Alhamdulillahnya dapat pekerjaan di sana juga. Tidak hanya kuliah saja tapi dapat pekerjaan. Nah, pekerjaannya yang tadi udah disebutkan subsea pipeline engineer. Subsea pipeline engineer itu adalah kayak untuk industri migas kita yang mendesain pipa di bawah lautnya, dari kayak rig yang di lepas pantai dan seterusnya. Nah, gue udah berkarir di situ mungkin sekitar 5 tahun. Oke. Nah, sampai di satu titik gue tuh udah rada-rada ngerasa kayak, waduh, ini gini-gini ya hidup gue gitu. Jam 9 datang kantor, jam 5 pulang ke rumah. Gitu aja terus tiap hari kan. Terus akhirnya, nih 5 tahun lagi gue jadi kayak bapak yang itu. 10 tahun lagi gue jadi bapak yang itu. 15 tahun lagi gue jadi kayak beliau gitu kan. Udah kayak apa ini doang nih hidup gue gitu. Kayak ada gitunya gue. Nah, itulah menjadi titik balik lah bisa dibilang. Untuk gue mencoba mencari alternatif gitu. Nah, dari situ ketemu juga dengan cerita macam-macam juga di tengahnya, tapi kurang lebih intinya ketemu dunia hitam nih, dunia kopi. Hampir aja gue. Dunia hitam. Memang kopi identik erat dengan dukun sih memang. Bukan dunia hitam kayak gitu ya, tapi kan pekat gitu maksudnya. Kopinya hitam pekat. Nah, tapi intinya dari sisi gue pribadi, wah ternyata gue baru tahu di saat itu ya, setelah gue mungkin umur 25, 26 gitu, gue baru tahu bahwa Indonesia itu ternyata itu tuh salah satu 5 terbesar produsen di dunia untuk kopi. Dan selalu nomor 3, 4, atau 5, selalu. Kenapa kita nggak 1? Nah, gue pikir kita di 1, enggak ya? Enggak. Kekayaan kita luar biasa loh. Betul. Luar biasanya itu adalah Brazil yang selalu jadi nomor 1 karena memang dia secara produksi memang masif sekali. Nah, menariknya yang nomor 2-nya tuh malah Vietnam sebenarnya. Nah, Vietnam ini itu juga dari sejak istilahnya perang Vietnam berakhir, dia langsung masif, arahnya langsung ke kopi. Tapi kopinya kopi Robusta yang istilahnya kurang lebih rendah lah secara value gitu ya di pasaran. Nah, demand dunia sebenarnya tuh Arabica, 70%-nya tuh sekitar 70% itu demand-nya tuh lebih ke Arabica. Anyway, jadi Indonesia nih gua melihat banyak potensi gitu. Banyak potensi yang dari sisi orang luar. Waktu itu gue di Australia kan. Wah, ini luar biasa nih potensinya. Gimana caranya gue bisa jadi orang yang menjembatani antara Indonesia sama Australia. Pada saat itu gue harapannya kan ya dengan idealisme lah ya. Terus sampai di satu titik di mana gue ngomong lah, ini kayaknya
gue mesti mulai sih. Alhamdulillahnya waktu itu gue udah ada tabungan lah sedikit, terus juga bisa dibilang belum ada tanggung jawab yang besar, belum ada keluarga, belum ada istri, belum ada anak gitu kan. Kalau misalnya gue pengen ngambil resiko, mendingan ngambil resikonya sekarang gitu. Terus akhirnya langsung lah gue ngomong ke ini dengan ini ya, maksudnya gue juga tidak disetujui oleh orang tua untuk gue cabut. Mana mau ada orang tua anaknya udah dapat karir yang stabil dan segala macam, terus tiba-tiba gue pengen cabut, gue pengen jadi barista gitu. Kayak dan bahkan gue ngomongnya waktu itu, lu dapat duitnya berapa? Sebenarnya gue ngomong sama bokap gue ya, mungkin Arif di bulan pertama Arif nggak pengen minta bayaran dulu sih, sebenarnya pengen volunteer aja dulu. Lu gimana jadi bapak? Anak lu ngomong kayak gitu. Udah disekolahin ke Australia, kerja juga dapet di perusahaan yang luar biasa, iya kan? Iya. Terus juga engineering waktu itu jabatannya apa? Ya udah sampai di titik project engineer namanya. Jadi kurang lebih gue yang udah lebih kayak supervisor lah gitu. Kurang lebihnya gitu. Udah cakep lagi. Terus juga jarang ya untuk perusahaan yang bergerak di bidang pipa bawah laut kan? Jarang sekali. Iya, jarang. Nah, artinya kan maksudnya kan demand-nya kan nggak banyak. Betul. Iya dong. Betul. Maksudnya supply sama demand-nya jadi imbang, jadi nggak rebutan. Betul. Supply-nya sedikit, demand-nya sebenarnya berkembang. Oh gitu. Karena makin susah kan nyari minyak dan gas kan makin susah. Iya, akhirnya makin lama makin ke dalam laut kan akhirnya. Oh iya benar. Komoditas begitu ya. Tapi artinya gini, yang gue maksud tuh kayak misalnya PLTU. Iya. Batu bara misalnya. Baik. Ya udah, ya berarti kan demand-nya ya hanya PLN. Iya, betul. Kasarnya gitu loh ya. Betul. Jadi kan maksudnya kan langsung gitu loh. Betul. Nggak perlu repot-repot kita nangkring pinggir jalan nih yang beli kok nggak ada ya gitu. Kalau ini kan jelas udah pasti ada marketnya gitu maksud gue. Betul. Kalau ini kan juga gitu juga nggak sih rata-rata? Kurang lebih gitu. Nah, gue pribadi dalam posisi dimana gue tuh desainer gitu. Jadi kayak yang hire-nya gue itu tuh justru kayak Exxon-nya lah, yang BP-nya lah, yang jadi itu yang gede-gedenya gitu. Nah itu jadi kita ngerjain di seluruh dunia, nggak hanya di Australia aja pada saat itu. Gile. Jadi gue ngerjain project-project desain misalnya di Asia pada saat itu, ada di Vietnam, ada di Inggris, ada di Australia, ada di mana, macam-macam ya. Gue pengen teknis sebentar ya teman-teman ya, sebelum ke kopinya nih. Gue tahu nih, ayo dong bahas kopi bentar dong, bahas kopi lagi dong. Enggak, bentar. Gue lagi penasaran, justru malah ada kebutuhan ngangkat dari ini kan udah krusial, udah settle lah. Kepikirannya tentang kenapa kopi? Maksud gue, masa sih cuma keukur gara-gara Brazil nomor 1, Vietnam nomor 2, Indonesia nomor 3 dan seterusnya. Oh berarti peminatnya banyak nih. Dan seterusnya gitu kan. Oh berarti gede nih. Ya udah gue kopi aja. Lah kan industri lain kan juga banyak. Kenapa lo nggak garment? Kenapa nggak pakaian? Betul. Ya kan, kenapa nggak sabun? Kenapa nggak skincare? Kan banyak. Betul. Jadi mulainya itu kurang lebih di saat di titik gue datang ke suatu coffee shop ya di sana, dan itu tuh ditawarin kopi Toraja. Kopi Toraja. Okay. Nah, kopi Toraja, dan itu tuh luar biasa enak. Yang gue bener-bener kayak, wah gila sih, ini enak banget gitu. Nah, ini akhirnya jadi terkulik gitu. Emang kopi Indonesia tuh seenak ini? Maksudnya di saat itu gue tuh nggak segitu into kopi ya. Gue definisi kopi enak pada saat gue zaman dulu itu adalah kalau kopinya nggak usah gue tambahin gula, itu kopinya enak. Ya, sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Yeah. Nah ini karena kopinya kopi Toraja, ditawarinnya itu nggak pakai susu, jadi kayak black doang gitu. Udah jadi gitu kayak dong. Black doang. Jadi kopi sama air dipakein V60 pada saat itu. Terus akhirnya yaudah deh, coba deh gitu. Dan pas lagi gue nyobain tuh kayak, wah gila ini manis. Lu bayangin kopi nggak pakai gula, rasanya manis. Rasanya tuh bener-bener kayak coklat. Dan gue tuh langsung kayak ngerasa, ini coklat sih. Ini tuh secara aroma coklat gitu. Walaupun rasanya, rasa kopinya nggak hilang ya, nggak hilang. Maksudnya rasa kopi, tapi secara aroma tuh jelas bahwa ini tuh manis dan rasa coklat gitu. Jadi
disitulah gue mulai akhirnya jadi tergelitik mungkin ya untuk mencoba mendalami apakah kopi Indonesia tuh selalu seenak ini. Nah terus akhirnya gue dalami lagi, oh ternyata memang coffee shop ini memang mencari yang terbaik. Di saat bersamaan, tidak semua kopi Indonesia sebagus itu. Di saat bersamaan lagi, gue datang ke event di mana ada salah satu ini perdagangan dari Indonesia yang datangnya bener-bener kayak pentolan-pentolannya industri kopi di Melbourne pada saat itu. Gue untuk masuknya aja, gue tadinya nggak boleh masuk. Karena? Jadi emang itu event eksklusif yang diadakan di Konsulat Jenderal Indonesia pada saat itu. Jadi memang untuk berdagang untuk impor-ekspor dari Indonesia ke Australia pada saat itu kan. Yeah. Nah, jadi gue untuk mencoba, gue pengen datang ke Konsulat Jenderal Indonesia. Gue sebagai warga Indonesia, gue berharap gue bisa langsung masuk kan. Tetap nggak boleh juga? Tetap nggak boleh karena ya eksklusif industri event lah gitu. Nah, terus akhirnya please ini kenapa gue harus diperbolehkan masuk. Gue kirim email kayak mungkin ada zaman itu mungkin ada 1 halaman 2 halaman dalam bentuk email gue kirim, ini gue sebagai warga Indonesia gini pokoknya dengan segala macam alasan yang gue bisa come up gitu. Terus sampai di satu titik oke, silahkan masuk gitu. Wih. Jadi akhirnya dapat undangan untuk masuk. Terus pas lagi masuk di situ ternyata orang yang yang mencoba menjual kopi Indonesia di situ cukup terbatas dari sisi misalnya bahasa Inggrisnya dan ada gitunya lah. Jadi kayak wah kayaknya sayang banget nih. Kayaknya gue mungkin bisa nih sebagai jembatannya. Karena ya alhamdulillah gue juga ada kenalan juga di industri kopi pada saat itu. Di saat yang bersamaan gue masih lagi kerja, gue udah mulai kayak volunteer lah, kayak ada event kompetisi apa, gue pegang kameranya deh, gue iniin, atau gue yang jadi kayak cuci piring, cuci gelas bekas kompetitornya atau apa. Sampai segitunya ya. Gitu lah. Jadi akhirnya udah mulai ini, terus gue ngeliat ini mungkin bisa jadi jembatan nih. Mungkin ada demand untuk orang jualan kopi Indonesia di Australia. Harapannya tuh gue pertamanya kenapa jadi triggernya itu ya di situ. Oke. Nah, akhirnya makin yakin bahwa passion gue di sini nih. Ya, kayaknya inilah purpose gue. Tapi kan nggak gampang ya, bro. Betul. Artinya kan cabut, terus penghasilan dari mana? Kan niatnya mau langsung bukanya apa nih? Satu-satu nih. Iya. Coffee shop dari modal yang ada, atau kerja, gitu, atau nanem petani, apa gimana nih? Jadi tujuan gue pada saat itu adalah gimana caranya gue bisa ngejualin kopi Indonesia di Australia. Itu tujuan pribadi gue. Tapi gue nggak tahu apa-apa tentang kopi, jadi gue mesti belajar. Dan gue nggak punya network apa-apa, jadi gue mesti punya kenalan. Jadi gue pikirnya yaudah gue mulai dari kerja aja dulu, karena itu ya udah profesi kan ya. Jadi kan gue butuh makan, gue butuh minum dan segala macam. Tapi gue nggak punya pengalaman sama sekali. Sedangkan ya kebanyakan kalau misalnya kita ngelihat kayak job lowongan pekerjaan dan segala macam butuh pengalaman berapa tahun dan segala macam gitu kan. Gue nggak punya pengalaman. Oke deh, gue coba mulai ketokin orang-orang yang udah gue kenal. Mau nggak gue kerja nggak dibayar, just voluntary. Gue selama sebulan lo ngetes aja. Lo ajarin gue selama sebulan, and let me know if di akhir bulan itu kalau misalnya gue kerjaannya bagus, ayo silakan di hire, gue minta di hire. Kalau enggak, gue nggak apa-apa, gue jadi volunteer aja, non paid. Gue tuh pemikiran gue, masa sih ada orang yang nggak mau dapet pekerja gratisan gitu kan? Ya, itu harapan gue. Buntut-buntutnya gue, ya udahlah gue puasa dulu deh sebulan gitu kan kurang lebih. Nggak taunya pas lagi ini, ya udah deh gue mulai bertekad. Jadi gue langsung datang ke bos engineering gue pada saat itu. Gue datang, gue bilang sama dia, minta maaf nih, gue pengen resign. Gue ngomong kayak gitu kan. Terus dia langsung kaget,
siapa yang ngebajak lo gitu kan, Wah. dari kompetitor mana nih gitu kan. Iya, Terus iya, iya. akhirnya enggak, gue masih ini kok, gue nggak ada, gue nggak dibajak, gue pengen pindah industri, gue bilang gue pengen pindah ke kopi. Hah, kenapa? Terus akhirnya gue ceritain lah kenapa gini. Wah, luar biasa gitu, that's very brave gitu kan dia bilang. Terus daripada kayak gitu, daripada lo resign, kenapa nggak lo cuti nggak digaji aja? Oh, bisa ya, gue nggak tahu ternyata ada opsi itu di perusahaan gue pada saat itu. Ya, paling nggak lama kan, berapa bulan? Nah makanya gue berharapnya gue nggak ada harapan kan. Terus akhirnya jadi gue ngomong aja, emang bisa berapa lama gitu kan. Iya. Terus ya lu pengen ngambil berapa, setahun 2 tahun gitu. Hah, bisa setahun? Oh ya udah deh, kita mulai dari setahun dulu gitu. Jadi Lah, enak banget kantor sana. Cuti setahun. Ya meskipun nggak digaji juga, digaji, ya, tapi tetap aja lu kan masih statusnya adalah sebagai karyawan. Sebagai employee, betul, sebagai karyawan. Jadi akhirnya ya udah gue cuti nggak digaji selama setahun. Akhirnya gue qadarullah, seminggu sesudahnya tiba-tiba di Twitter ada yang ngomong, salah satu perusahaan yang ternama lah di industri kopi specialty di sana, kita lagi nyari barista sama roaster. Terus gue kan zamannya Twitter, jadi gue akhirnya udah ngerespon Twitternya aja. Terus akhirnya gue dapet DM apa segala macam. Terus one thing led to another, gue dapet interview besokannya 6:30 pagi, yang di sana benar-benar kayak subuhnya tuh jam 6 gitu ya. Ini tuh 6:30 pagi. Ya udah mulai ngobrol. Ternyata dia udah pernah ngeliat gue di yang tadi, di saat zaman gue kayak masih jadi kameramen volunteer, gue nyuci gelas lah apa segala macam. Ternyata dia tuh kepala asosiasi specialty coffee di sana. Bos gue yang di kopinya. Nah terus akhirnya dia ngelihat passion kali ya, dia ngelihat ada interestnya yang luar biasa. Akhirnya nggak jeda berapa hari gitu, gue udah langsung oke, lo nanti mulai ya tanggal sekian gitu sebagai roaster. Nah jadi kalau misalnya di kopi itu ternyata roaster tuh lumayan, pamornya lumayan tinggi lah gitu. Oh jadi urutannya barista dulu baru roaster? Rada-rada beda kaki ya, tapi persepsinya seperti itu, persepsi di industrinya gitu. Di Australia, dimanapun, di sini pun juga gitu. Jadi barista soalnya, di bawah ya. Sebenarnya barista tuh butuh banyak kan, barista butuh banyak yang facing customer dan segala macam. Nah tapi roaster kan nggak banyak, kemungkinan satu brand itu lu mungkin butuh 50-60 barista, roasternya cuma 2-3 misalnya di Australia pada saat itu. Jadi akhirnya gue ngerasa bahwa kayak wah alhamdulillah banget lah pokoknya, gue dipercayai untuk akhirnya bisa jadi roaster. Gue nanya, tapi gue nggak punya basic apa-apa, gue nggak ngerti apa-apa tentang roasting. Nggak, gue nggak butuh pengalaman, dia bilang. Dia malah ngomongnya, dan setelah sebulan gue jalan, lu kenapa sih lu nge-hire gue gitu, kayak kan akhirnya gue udah di dalam kan. Terus akhirnya gue nanya kan sama bos gue, kenapa sih lu nge-hire gue? Gue ngelihat lo waktu itu tuh lu udah volunteer di mana-mana. Terus gue juga pernah ketemu lo pas lagi cupping tuh kayak tasting kopi. Tasting kopi di cafe yang beda-beda pas lagi weekend. Jadi kalau misalnya gue lagi off, gue datang ke cafe mana, ya udah gue tasting kopi barengan sama orang-orang industri yang pengen beli kopi pada saat itu. Ya udah, jadi gue udah kelihatan gitu ada interest dan ada ini. Terus jadi ya gue butuhnya orang yang pengen belajar aja sebenarnya. Jadi gue ajarin. Iya, jadi dia yang ngajarin. Dia ngebibit dari awal. Dia ngebibit gitu. Ternyata. Nah, jadi itu juga dengan Gordy, dengan akhirnya bisnis gue selama ini, akhirnya jadi gue ya udah, lu nggak punya pengalaman juga nggak apa-apa gitu. Jadi gue akhirnya kayak terimpart juga gitu, kayak mendapatkan ilmu juga bahwa ya kadang-kadang yang dibutuhkan tuh adalah orang yang pengen belajar ya gitu. Aku dapet nih. Coba deh ya, mungkin ini nggak maksud menggurui ya, tapi andai sekarang ini Indonesia udah keren banget. Cuma gue nggak tahu kalau dicoba korelasikan, kalau Indonesia kayak Australia ya memang dari segi mindset mentalnya ya orang-orang di sana kan bahwa kayak
mempekerjakan orang tapi memang dia nggak ada pengalamannya tapi tanpa harus memikirkan hal-hal negatif terus bisa kerja makanya. Nah, jangan-jangan mungkin orang yang nggak berpengalaman tapi tahunya di belakang itu semua dia menggeluti tapi memang belum rezekinya. Iya, Ya bisa kan? jadi. Dia dalamin ikutan volunteer berapa banyak, ikutan organisasi. Memang dia lagi ngejar itu, tapi memang belum dapat rezeki ada kerjaan jadi Betul. gue jadi akhirnya jadinya ke pantik juga ya bahwa berarti kalau kita hiring bisa jadi mungkin nggak melulu dengan ngeliat dia pengalamannya di mana saja, Iya. ya. Tapi kalau coba angle yang berbeda, bisa jadi mungkin ya ini nggak semua orang ya, tapi mungkin Betul. sebagiannya ketika dia banyak pengalaman juga jangan-jangan orang ini misalnya susah diatur nantinya. Bisa jadi. Nggak semua ya, tapi ada aja loh ya yang ngerasa bisa bahwa jadi. kayak tahu apa loh, gue lebih banyak, lebih banyak gue beredar di perusahaan-perusahaan asing ketimbang bos gue nih. Betul. Dan bahkan dan gue juga ngalamin tuh. Akhirnya gue sempet ya namanya hiring itu juga ada macam-macam ya jenis orang ya macam-macam gitu, nggak semuanya. Tapi adalah satu dua orang tuh yang dia ngerasa dia udah gue udah dari brand ini, dari brand ini, dari brand ini, tapi ternyata habitnya itu tuh habit yang kurang bagus gitu. Jadi itu malah jadi bisa ngerusak mesin lah, apalah, ada gitu-gitunya. Nah ini jadi kayak, tapi untuk kalau misalnya udah jadi habit kan susah ngegantinya ya. Oh apa mabok misalnya? Enggak. Kang Dugem. Teknik-teknik sih sebenarnya, teknik-tekniknya aja. Jadi kayak misalnya diketok-ketok lah apa yang gitu-gitunya. Oh, gue Jadi- pikir habit di luar dari kantornya. Bukan. Habit cara bekerjanya dia gitu. Nah itu tuh butuh tweaking lah gitu. Oh iya. Akhirnya singkat cerita lo resign dari perusahaan pipa bawah laut yang memang udah tersebar di seluruh dunia gitu ya. Iya. Ngerjain laut ini, laut itu dan seterusnya. Sampai akhirnya lo balik ke Indonesia. Gimana kata orang tua? Alhamdulillah, jadi begitu gue langsung dapat pekerjaan kayak bulan depannya, orang tua gue langsung tenang karena ternyata ada juntrungannya dan ternyata dapat gajinya lumayan lah ya, di atas UMR sedikit lah di sana gitu, walaupun di bawah dari yang sebelumnya ya. Oh, di coffee shop yang atau di perusahaan apa? Di coffee shop ternama di Melbourne. Betul, salah satu coffee shop yang ternama di Melbourne. Namanya Saint Ali sih kalau misalnya ini. Jadi Di sana gede ya? di sana mungkin nggak besar tapi ternama lah. Secara specialty bahwa itu tuh salah satu pionir gitu. Gaji setengahnya berarti 30-40 juta. Iya mungkin Rupiah. sekitar itulah. Oke. Berapa lama di sana? Setahun. Nah, Belajar itu. belajar di saat yang bersamaan juga ketemu banyak orang, maksudnya temen di saat yang bersamaan itu tuh gue masuk jeda berapa bulan ada salah satu orang yang ternama di dunia kopi, tidak hanya di Melbourne tapi di dunia, itu dia masuk juga ke brand yang sama. Jadi gue akhirnya jadi bisa berguru dan sempat kayak tukar pikiran kan. Jadi secara nilai yang gue dapetin tuh bukan nilai rupiah atau dolarnya gitu, tapi justru kayak gue akhirnya bisa ketemu sama yang namanya Matt Berger, gue bisa ketemu sama yang namanya Rosquell dan nama-nama ternama di dunia gitu. Ngapain dia di situ? Ya memang sebagai employee, sebagai karyawan. Ada si Matt Berger waktu itu jadi manajer kafenya, si Rosquell itu adalah kayak general manager untuk kayak wholesale bisnisnya dan seterusnya gitu. Ya mereka sama-sama employee ya akhirnya bisa tukar pikiran, bisa canda tawa gitu ya, namanya kayak satu alma mater gitu, satu perusahaan, ya udah jadi akhirnya jadi kenal, jadi ini gitu, jadi menambah lah gitu. Itu sih nilai yang paling besar yang gue dapetin tuh justru kayak pertemanan dan perkenalan itu gitu. Artinya hikmahnya adalah dengan kita menggali ilmu dari pertemanan, dari satu kantor, sesama staff dan seterusnya, digali, didapetin, tapi ternyata tidak lupa dengan Indonesia. Bukan malah jadinya akhirnya bikin bisnisnya di sana kan, tapi malah bikin bisnisnya di Indonesia. Dipakailah ilmunya untuk membangun Indonesia. Betul. Balik dari setelah setahun di sana ya. Setelah setahun ketemu istri. Orang ketemu Indonesia, istri, apa orang Australia. Orang Indonesia. Jadi akhirnya gue udah, jadi sepanjang umur hidup itu tuh kalau masa dewasa gue itu kan dari SMA gitu ya. Itu tuh gue spend 12 tahun di Australia.
Jadi dari SMA sampai 12 tahun itu 2012 itu gue di Australia. Sebelumnya di Indonesia, SMA di sini. Terus gue ngerasa gila nih, gue nggak punya rekening bank. Gue nggak punya rekening bank di Indonesia. Kenapa? Ya tinggal hidup gue di Australia kan. Jadi kan dari SMA gue ya dapat uang jajan gitu. Maksudnya zaman dulu kan ya dapatnya ya uang jajan gitu, dimasukin ke dompet gitu kan. Bukan rekening. Nah, ini selama itu tuh gue bahkan rekening bank aja gue nggak punya. Jadi gue baru bikin rekening bank itu pas lagi gue balik ke sini untuk kayak oke, gue waktunya gue mempunyai rekening bank, gue ini dan seterusnya. Jadi itulah akhirnya memulai gue kayaknya butuh hidup di Indonesia juga sih. Tahu ini, dan kalau misalnya buat bisnis kayaknya lebih baik kita melihat di Indonesia. Jadi ya itulah titik baliknya bersamaan, karena kan ya diskusinya kalau misalnya orang mau nikah tinggalnya di mana gitu kan. Iya. Mau di Australia apa di Indonesia gitu kan. Nah, terus ya udah diskusi oke, kayaknya di Indonesia dulu deh. Kalau misalnya ini insya Allah masih ada pertemanan di sana, masih ada kenalan dan seterusnya. Dan ke Indonesia tuh langsung buka Gordi? Bukan. Jadi di Indonesia ada brand yang lain yang waktu itu bersamaan teman-teman kita buka, terus ya berjalan 3-4 tahun gitu ya. Sampai di titik ya mungkin udah ada perbedaan arah kali ya, bisa dibilang. Jadi oke deh, yuk kita gue lepas aja deh gitu. Jadi udah sampai titik dimana gue move on, terus ya udah gue mulai di Gordi. Sebelumnya itu brand kopi juga maksudnya? Brand kopi juga. Sekarang masih ada kopinya? Sekarang masih ada. Ada. Dan waktu itu lu sebagai apa? Founders juga? Sebagai founder, co-founder lah. Co-founder. Abis itu cabut. Nah, gue bikin Gordi. Nah, di saat awal-awal juga masih baik-baik ya, maksudnya gue juga ngobrol terus dan segala macam. Jadi bahkan dengan Gordi sekalipun waktu itu salah satu pembedanya gitu ya. Gordi itu dibikin untuk mengumpulkan, karena gue melihat udah banyak roaster di saat itu kan, istilahnya tahun 2012, 2014 itu kan kayak mulai berkembang lah dunia kopi dengan kafenya, dengan ininya yang semuanya segala macam lah. Nah, jadi di saat itu akhirnya gue merasa kayaknya ada gap di pasar di mana orang bakalan mulai susah jadi kopi yang enak yang mana. Nah, Gordi datang harapannya adalah bisa mengkurasikan ini kopi yang enak nih, ini kopi yang enak nih seperti ini, kopi yang enak seperti itu gitu. Jadi itu kita bermulai dari situ. Gordi itu akhirnya bermulai dengan bisnis model namanya subscription box. Subscription di mana ya udah langganan kopi. Nah, langganan kopi ini kita ngambil dari teman-teman, ada teman-teman industri. Alhamdulillah gue juga pada saat itu juga ketemu petani, ketemu ini, dan jadi juri kopi di perjalanan karir ya, jadi juri kopi di kompetisi barista dan segala macam. Akhirnya jadi punya pertemanan. Akhirnya kita mulai ini enak banget, mau dong beli segini ya. Jadinya gue beli dari teman, kita jual ke pelanggan Gordi gitu. Oke, makanya langganan. Dan tadi nyambung tuh sama yang awal mulanya Gordi, yaitu mempertemukan antara petani, betul, ya, sama produsen, sama roaster. Jadi barista si gitu. Konsumen datang dia bisa ngeracik sendiri. Betul. Nah, konsepnya begitu. Awalnya begitu. Jadi kita bentuknya gimana sistemnya tuh? Open bar. Jadi kayak biasanya kan kalau misalnya lo datang ke coffee shop, lo bisa minta kopi. Mau kopi latte misalnya. Ya udah dibikinin. Nah, di Gordi HQ di awalnya 6 bulan pertama doang nih bertahannya. Itu adalah barnya dibalik. Jadi kalau misalnya mau bikin sendiri silahkan.
Jadi berarti datang dengan si baristanya memunggungi konsumen. Betul. Berarti kurang kan lebih. dibalik kan, maksudnya Dibalik. kan? Begitu dia datang, oke mau kopi nggak? Ya udah, yuk. Yuk, silakan. Nih, lo racik sendiri. Silakan. Diajarin. Ah ini konsep yang gue suka nih, makanya gue juga ngundang nih. Jadi benar-benar dipertemukan banget. Petani datang ngapain? Petani pada saat itu sempat kita istilahnya kayak apa ya, ramah tamah temu sapa lah. Oh, edukasi. Edukasi. Jadi kayak Belajar. Jadi di setiap box yang kita kirimkan, kita tidak hanya mengirimkan kopinya, tapi kita kirimkan ceritanya. Ini kopi itu ditanam oleh sama bapak siapa? Dia dipertemukan dengan gue melalui siapa? Dan seterusnya. Itu gue ceritain. Gue itu dikirimnya waktu itu 2 minggu sekali. Jadi setiap 2 minggu gue nulis cerita, bikin postcard, ditandatangani Arif Said gitu. Gitu. Jadi yang dijual tuh sebenarnya adalah narasinya dan ceritanya gitu pada saat itu. Nah, inilah akhirnya membuat tempat, harapannya adalah sekalian gue bawa aja nih petaninya gitu. Oh, ini namanya Pak siapa, dia yang ngebikin kopi yang ini. Jadi ini di roastingnya sama si roaster ini temen gue. Dan jadi akhirnya sempat ada diskusi. Jadi dan alhamdulillahnya di saat akhirnya kita bikin tempat itu tuh gue udah mempunyai mailing list sekian ratus orang. Sehingga di saat kita buka pertama, ya udah kita ngeblas aja. Alhamdulillah nih kita udah mendapatkan tempat. Yuk datang. Jadi di hari pertama aja, gue tuh udah langsung dapet customer gitu. Ngerti gue. Ini konsepnya yaitu demand creator ya. Jadi dia nge-create demand, ya kan, dengan lewat mediator atau mempertemukan agregator gitu ya. Kayak misalnya bangun media dulu kayak gue nih. Nanti baru gue ujung-ujungnya, gue punya travel umroh nih. Misal, yuk kita berangkat bareng yuk tanggal 15 April misal. Betul. Yuk, nih daftar sekarang. Nah artinya kan gue kan ngumpulin orang dulu. Betul. Nah agregator sifatnya begitu. Ya gimana caranya lu bisa nge-create demand dulu. Makanya di marketing ada istilahnya demand creation. Nge-create dulu bisa pakai cara apapun. Media bisa, ya bisa mengumpulkan as a community bisa. Jadi sehingga begitu udah dikumpulin, petaninya kumpul, ini kumpul, orang-orang kan udah aware nih sama Gordi, dekat dengan Gordi. Begitu Gordi udah punya stand-alone outlet nih. Udah punya nih, yuk rame-rame yuk. Nah, yuk masuk. Otomatis yang mereka-mereka yang udah trust, udah dekat, loyal, masuk. Betul. Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya proses ya, tapi ya kurang lebih begitulah. Ada cerita apa tentang masalah petani? Kan tadi kan lu bilang kan ini kan bisnis model unik ya. Ya meskipun itu 6 bulan abis itu kan berkembang punya store sendiri Gordi. Betul. Ya enggak sih, punya lucu deh, coba deh mana kopinya dong. Lucu deh. Akhirnya punya brand yang memang B2C. Jadi Gordi ini B2B dan B2C juga. Betul. Berarti lu supply kopi beans-nya itu ke coffee shop di Indonesia. Betul. Bisa jadi yang pernah gue minum itu juga ternyata di belakangnya Gordi. Wow, keren. Ada brand gede yang udah punya banyak cabang? Ada. Misalnya, ada yang udah ratusan cabang, ada yang brand gede tapi cuman punya 3 cabang juga ada. Oke, nah ini kita untuk menjaga ya, maksudnya kan memang ini kan kerahasiaan dari si brandnya kan, karena kalau B2B gini kan ya brand punya hak bahwa gue ngambil kopinya juga dari mana kan, ya konsumen nggak perlu tahu. Betul. Yang penting gue halal, yang penting gue enak, produknya berkualitas, silakan. Gitu kan. Ternyata lu di belakangnya ada juga ya. Itu tuh Gordi berarti ngurusin ada entitinya paling besar B2B apa B2C? Nah, secara revenue saat ini ya tentunya B2B ya, karena B2B. Oh, B2B. Jual biji kopinya ke jual brand. Biji kopinya ke brand, betul. Nanti dia yang nge-grind. Dia yang nge-grind dan nge-brew, iya. Oh, oke. Berarti yang roast lu dong? Yang roast kita, betul. Oh. Jadi kita yang ngambil dari istilahnya koperasi petani, kita yang ngambil dari penjual istilahnya kopi mentahnya, lalu kita olah, kita istilahnya kita masak. Nanti dari masak ini kita packaging dan kita kirimkan ke brand masing-masing. Gitu. Ini dari persepsi gue ya, belum tentu mungkin Arif juga sama. Kayak misalnya kalau gue lihat ternyata peran lo di sini kan berarti kan banyak melibati orang-orang yang terlibat ya. Betul. Petani, betul. Produsen, betul. Apalagi ya as a brand sampai ke konsumen. Betul. Konsumen bisa mengkonsumsi sesuatu produk, berarti kan dia nggak tahu di belakang ini semua seperti apa. Betul. Ya kan kejadiannya kayak tadi misalnya cerita Arif dengan Gordinya, di belakang ini kan
banyak orang-orang yang terbantukan nih artinya ya. Kayak misalnya Iya. lu tadi kan kumpulin petani. Ya. Lu bilang juga tadi katanya ngobrol apa segala macamnya. Iya. Nah, berarti kan juga bisa bilang banyak menghidupi keluarga-keluarga mereka. Iya gak sih? Iya, secara tidak langsung alhamdulillahnya begitu. Iya. Iya Ya, kan? Iya. Dengan lu banyaknya menyuplai, percaya si coffee shop yang tadi lu bilang katanya, atau mungkin brand-brand F&B ya, yang memang ada kopinya, menunya di situ, ternyata dia ngambil dari ratusan cabang itu, ngambil kopinya di tempat lo juga di Gordi ini. Terus dia juga punya karyawan, Ya. hidup juga di coffee shopnya, Betul. terbantukan juga. Nih gue suka bisnis hulu ke hilir dan A ke Z-nya nih, gue suka nih kayak gini nih, karena buat apa profit tapi no purpose. Iya. Makanya kan gue sama sahabat gue Coach Rene Soehardono tuh, kita bikin program namanya Profit with Purpose. Luar biasa. Iya, jadi Luar biasa. lu ngejar profit tapi lu harus juga pikirkan tentang kedepannya nih, lu bermanfaat nggak buat orang banyak. Betul. Jangan bikin usaha-usaha taunya menimbulkan polutan, Betul. bikin orang sakit. Nah itu kan jadi masalah tuh. Ya. Oke. Ya, maksudnya semua dengan prosesnya ya. Maksudnya Iya. gue juga nggak bilang gue perfect atau gimana ya. Oh tapi, iya. Tapi pada akhirnya setuju banget. Memang itu yang akhirnya gue rasakan secara pribadi juga. Kadang-kadang gue juga butuh. Oke, ya udah ini harus berkesinambungan. Gordi tuh emang udah harus berkesinambungan, dan bukan yang akhirnya main, kan banyak ya, maksudnya bisa dibilang F&B juga naik turun ya. Iya. Dan banyak brand come and go juga gitu kan. Oke. Nah gue tuh emang dari pribadi memang merasakan bahwa secara purpose Gordi tuh harus survive untuk berkesinambungan, tidak, ini bukan come and go gitu. Jadi akhirnya ya sekarang dengan segala macam challenge yang dihadapi waktu itu COVID dan segala macam, ya bagaimanapun caranya ya kita perlu survive gitu ya. Iya benar gitu. Dan akhirnya nggak memikirkan diri sendiri juga survive, itu bagus. Tapi kan ternyata di balik ini semua kan perusahaan B2C itu bisa berkembang kan kalau memang ternyata ada B2B-nya. Betul. B2B-nya bisa jalan juga kan kalau ternyata di belakangnya ada para hulunya. Oh, ya kan? benar banget. Waduh, si petani tadi apa segala macamnya. Nah, sehingga nggak menutup kemungkinan, berarti kan artinya petani ini bisa hidup gara-gara mungkin dari kopi yang dia petik, kopi yang dia kumpulkan, akhirnya disuplai ke, kita ngomongnya sekarang brandnya skala besar deh. Ya. Yang akhirnya Indonesia jadi bisa lebih tumbuh, misalnya disuplai ke siapa yang demandnya gede, Starbucks misalnya. Starbucks misal, betul Pak Ya, besar. ke Starbucks atau mungkin ke brand-brand luar apa sih? Brand luar mungkin surprisingly kayak misalnya McDonald atau KFC gitu kan juga ada kopinya kan? Ah itu Iya. maksud gue. Artinya kan jadi kan mereka ya benar tadi kata Arif, ada ke McD, ada ke KFC, ada ke Starbucks, sehingga begitu dilihat dari hulu ke hilirnya, mereka juga ngambil dari kita, mereka juga bisa tumbuh, dan kita jauh bisa lebih tumbuh, lebih ekonominya lebih berputar juga, lebih hidup juga buat negara ya. Betul. Oh. Dan resapannya tuh juga nggak tanggung-tanggung. Bahkan maksudnya kayak misalnya kita bicara kayak kalau brand luar ya, kita bicara kayak misalnya Nescafe. Oke. Nescafe dengan Nestle-nya dan segala macam. Nggak kedengeran kalau misalnya di Indonesia kan ya kopi ya kapal api ya, bukan Nescafe per se gitu kan. Maksudnya secara brand image gitu kan. Maksudnya kan persepsinya kan lebih ke kapal api. Tapi kalau misalnya di Australia Nescafe itu besar sekali. Jadi itu dan peresapan dari Nescafe di sini dia mempunyai apa ya, kayak satu tanah yang dibina. Di mana? Di Australia? Enggak, di Indonesia. Di Indonesia. Oh, jadi keluar ke Australia kemana dengan brand Nescafe itu bisa jadi kan kopinya kopi Indonesia. Oh iya. Ya tahu. Gue pernah ketemu sama orang Nestle Indonesia. Ya. Iya. Dia punya cerita gitu menarik tuh. Artinya Nestle Indonesia ini dia sekarang lagi ada produk bagus deh. Apa? Dim yang kemarin yang saya ketagihan tuh yang kurma apa? Ya Goodness itu ya. Ya kan kurma Goodness, kurma ajwa itu. Wah, tuh enak banget. Nah, artinya dia ini kampanye luar biasa loh, dengan tadi masalah tanah sekian, akhirnya dia punya sekolah juga untuk membina orang-orang Indonesia jadi bisa lebih tumbuh dan cerdas dan pintar untuk bermanfaat buat negara. Kontribusinya ternyata sampai segitunya ya. Kenapa ya? Karena mereka kapitalnya kuat atau gimana? Iya, maksudnya resapannya aja karena demand-nya dia
distribusinya ke mancanegara, ke internasional itu banyak. Kita tidak hanya bicara Nescafe, tapi Nespresso juga ada macam-macam kan. Jadi ini distribusi dari brand yang kuat seperti ini. Kadang-kadang ya mereka butuh peresapan bahan baku kan, peresapan bahan baku yang salah satunya adalah tentunya sebagai salah satu dari 5 besar produsen terbesar di dunia, Indonesia, ya kita harus mensuplai. Wah, keren. Ya supply-nya itu ya memang dari binaan petani-petani, misalnya ini binaannya si Nestle, ini binaannya Starbucks, ini binaannya siapa, ini binaannya siapa. Ya itu ada di Indonesia banyak yang seperti itu gitu. Oh, industri kopi begitu ya. Berarti kalau gue pikir-pikir nih, kayak Starbucks, Nestle Indonesia itu dia nggak ngecaplok tanah-tanahnya para petani yang ada di hulu, ya kan? Dengan akhirnya gue produksi sendiri, gue bangun pabrik di sini. Minggir lo semua, biar kami yang kerja. Kan kami juga sewa buat negara, tapi enggak ya. Tapi negara juga membatasi bahwa kayak nggak gitu bro caranya, hulu ke hilirnya. Lu fokus di hilir, tapi lu mesti ngambil kopi dari kita dan lu hargai petani-petani kita, karena biar kita juga punya ekonomi yang tumbuh kan. Betul. Nah jadi gue pikir dia tuh dalam tanda kutip ya seganas itu gitu loh. Kayak misalnya datang, oke gue raksasa, gue punya duit banyak. Ya sudah, mana tanda-tanda kopi? Oh di Salatiga dekat Universitas Kristen Satya Wacana. Yeah. Karena waktu itu gue pernah main-main ke sana gitu kan, gue ngeliatin ada kebun kopi gede banget dan luas. Oke udah, kalau gitu kami beli semua tanahnya. Mungkin pemerintah akan ngatur tuh, oh nggak bisa begitu. Kamu harus mempekerjakan petani-petani kita. Betul. Karena berapa banyak nih orang-orang yang hidup gara-gara kopi-kopi ini ya lu beli. Mendingan kalau mau kayak gitu. Betul. Dan dengan segala hormatnya si ya kawan-kawan brand-brand besar ini ya tadi ya. Ternyata mereka patuh dan ya udah, kita tumbuh bersama. Betul. Dan nggak main serampangan langsung. Oke, sini tanahnya gue beli, pergi lo semua, nggak begitu ya? Bener banget, karena mau nggak mau tumbuhan kopi juga nggak segampang itu. Jadi mereka juga resikonya terlalu besar kalau misalnya mereka langsung beli gitu. Oh kenapa? Karena orang-orang kita lebih tahu. Ya kebanyakan seperti itu. Mereka ngerasa bahwa kayak ya daripada akhirnya gue coba ngerjain semuanya sendiri, capital intensif dan segala macam mendingan beli aja kan. Mendingan beli langsung aja, beli putus, beli apa dengan kontrak, dengan ini, dengan itu gitu kan. Nah ini akhirnya yang ya kayak misalnya kenapa orang beli dari gue? Kenapa brand-brand besar, kenapa yang udah punya ratusan toko, kenapa nggak mereka bikin roastery sendiri aja? Kenapa beli dari Gordi gitu kan? Ya itu bisa jadi yang ngapain gue akhirnya operasionalnya gede gitu. Ngapain gue bikin pecah fokusnya gitu. Gue fokusnya adalah gue jagonya adalah distribusinya, gue jagonya adalah buka tokonya, gue jagonya adalah operasional tokonya. Gue nggak jago di bagian roasterinya, gue nggak jago di bagian menumbuhkan pohon kopi dan memproses pasca panennya dan segala macamnya. Jadi akhirnya ya memang semua dengan ranah tanggung jawab dan kepentingan dan kewajiban masing-masingnya gitu, kurang lebih gitu. Jadi memang ini disebut mata rantai dengan kata sesungguhnya gitu, dengan makna kata sesungguhnya ya memang rantai, satu mata rantai ke mata rantai berikutnya itu membutuhkan satu sama lain. Dan ini rantai yang panjang. Rantainya tuh bukan hanya kayak dari petani ke roaster ke kafe, bukan cuma 3 prosesnya. Prosesnya tuh ada banyak. Jadi yang tadi gue bilang bisa jadi yang punya tanahnya adalah pemerintah, yang mempunyai istilahnya sewa tanah sama pemerintahnya itu adalah orang yang nyewanya. Nah, orang yang nanam pohonnya itu beda lagi sama orang yang nyewa tanahnya, bisa jadi. Itu petaninya? Nah, jadi kalau misalnya lu ngomong petani, gue juga bingung yang namanya petani yang mana, karena bisa jadi yang punya pohonnya itu beda sama yang metiknya. Oh iya. Dan seterusnya gitu. Jadi yang kita lihat kan kalau misalnya petani yang metikin kopi. Iya itu kan. Salah gua berarti. Nah itu kan bisa jadi pekerja harian aja dia metikin kopi. Dibayar ya? Iya juga ya. Lah yang nanam siapa? Nah itu jadi bisa jadi penanam itu yang disebut petani misalnya, atau bahkan petani itu misalnya orang yang memproses setelah dipetik, ada proses pasca panennya. Jadi daripada ini ya memang petani itu juga secara garis besar memang disebutnya luas. Nah sehingga kita
kalau misalnya kita diskusi dengan yang disebut petani yang jualan istilahnya bahan mentah ke roaster gitu misalnya, kadang-kadang mereka juga ada keterbatasan. Oh, saya nih cuman luas tanahnya nih 1 petak ini aja dan produksinya 1 tahun ya misalnya cuman 2 karung, 3 karung misalnya. Sedangkan kebutuhan kita misalnya yang misalnya 1,5 ton 2 ton per bulan gitu misalnya, ya itu butuh ratusan karung gitu. Nah ini akhirnya ya kita butuh konsep yang lebih luas, yang akhirnya sebenarnya yang paling ideal tuh memang namanya koperasi petani tuh memang dari petani untuk petani dan oleh petani tuh memang itu yang menurut gue organisasi yang paling menarik. Gua nggak jadi ngerti ya. Makanya ini alasannya kalau mau lebih dalam dan lebih teknis lagi, kenapa pemerintah gitu ya. Gue banyak ketemu ya para guru-guru saya lah, dia ada di kementerian dan lain sebagainya, bilang ternyata efek yang namanya misalkan tentang retail, ya efek yang namanya B2C dan lain sebagainya ini jangan dianggap enteng. Betul. Gitu. Karena dia jual ke konsumen betul. Tapi justru yang B2C-nya mah satu. Tapi yang terlibat dalam B2B-nya kan banyak. Betul. Yang terlibat dalam hulunya kan banyak. Retailnya mah di ujung retailnya. Betul. Tapi kan ini kan banyak faktor. Yeah. Makanya kalau kita ngomong sama orang-orang dari kementerian atau pemerintah, nggak mudah tuh. Kayak misalnya tiba-tiba boykot ini, boykot itu. Nah ini gue gambar secara teknis aja ya. Siap. Karena kan ini banyak nih yang harus, makanya kan gue nunggu kemarin misalnya ya ini agak singgung bentar ya ke ranah boykot gitu ya, tiba-tiba ada list mana ditunggu nih listnya, taunya hoax atau fatwa MUI sekian, taunya hoax juga ada. Ya itu katanya mana pemerintah nggak ngeluarin juga. Pak Jokowi lebih tahu lah pastilah, para jajarannya juga lebih pintar, lebih cerdas tentang masalah negara gitu. Artinya gimana caranya biar ekonomi juga tetap tumbuh dan rakyat juga tetap aman dan tentram. Nggak semudah itu. Bayangkan ketika mereka sana kamu pergi, hancur nih ekonomi, buset. Iya. Iya kan, ini petani ujungnya yang dilihat, jangan dari sibuk di B2C-nya berarti ya. Betul. Gue jadi belajar ya sama Arif nih. Jadi ya gimana ya, maksudnya kalau boykot itu pribadi masing-masing. Oh iya, pribadi masing-masing. Kan pribadi pemerintah masing-masing. juga Pak Zulhas, Kementerian Perdagangan, Pak Jokowi juga bilang ini pribadi masing-masing aja. Ya kan, maksudnya dari hatinya kalau mau boykot silakan. Kalau memang enggak gitu. Ayo, misalnya teman-teman bilang, "Der lo kayak gini ya, ada brand yang mau disinyalir." Oke, gue pribadi gue ada brand-brand yang gue boykot ada. Betul. Oh, gue pro boykot, tapi pada aturan ya. Betul, ya memang bukan serampangan, aturan dari pemerintah dan seterusnya. Oke, terus. Nah, gue juga kayak gitu. Maksudnya tapi gue juga mindful gitu. Kalau misalnya gini deh, kita nggak mikirin petani, kita nggak mikirin yang lain-lainnya deh. Kita lepaskan itu. Kita ngomongin yang B2C tadi yang lu bilang gitu kan. Kalau misalnya ini ada salah satu brand kopi yang paling besar di Indonesia misalnya, dia misalnya perlu keluar atau bahkan dikeluarkan dari Indonesia. Kita mikirin kayak orang yang karyawannya aja dan segala macam. Itu kan ribuan ya. Iya. Kita nggak boro-boro mikirin yang petani tadi. Itu belum yang barista. Ya? Ini masih di ranah retailnya, masih di ranah B2C-nya padahal ya. Barista-baristanya aja gitu kan. Ya, apakah bisa langsung terserap gitu kan? Barista-barista ini. Ya kita alhamdulillah kita pindahin aja kerjanya. Nah, kita alhamdulillah kita mempunyai industri yang beragam dan banyak brand lokal dan segala macam. Jadi mungkin ada peresapan, tapi kan 100% bakalan keresap gitu kan. Ini kan kita bicara ratusan toko loh. Susah juga. Misalnya atau bahkan ribuan mungkin sekarang. Iya. Ngelamar ke Gordi berapa? Ya 1000-1000-nya. Ya nggak mungkin lah. Kayak gitu. Arif langsung gue gaji semua berarti ya. Iya. Ya gitu. Jadi mungkin dari sisi perspektif saya sebagai pengusaha, saya juga wah ini berat sih. Maksudnya melihat apa yang terjadi itu menjadi kayak perspektifnya bisa macam-macam gitu. Jadi tidak semudah itu untuk kayak kata-kata boykot itu, walaupun kita kemarin juga sempat salut sekali, ada salah satu brand juga yang menginikan, karena memang sudah ada fatwa dari ustadznya
pengusaha ini gitulah kurang lebih dia akhirnya jadi memutuskan kerjasamanya dengan salah satu brand besar dan segala macam. Wah, salut sih gue bisa segitunya ininya iya, gitu. iya. Dan akhirnya juga kita juga di Gordi juga sempat ada ini kita lanjut apa enggak ya? Ya udah deh kita coba tahan dulu deh, kita cari pengganti gitu. Maksudnya karena ada untuk upaya dari Gordi, ada upaya juga gitu, paling enggak ya yang jelas-jelas lah gitu. Maksudnya yang jelas kita oke deh kita ya ini tapi apa ya, lu gembor-gemborin atau pribadi? Enggak, pribadi aja. Pribadi. Gue juga nggak ngomong bahwa kayak kita nggak ngambil ini lagi. Itu akhirnya juga gue nggak ngapain lah gitu. Itu jadi akhirnya membuat resah lah gitu ya. Jadi gue ngerasa oke deh pribadi aja deh nih, kita ini nggak usah diomongin ya, kita switch aja gitu. Oke. Iya sih, tapi makanya ini jadi akhirnya kesenggol ke sana bentar teman-teman ya. Ini kita balik lagi ke perkopian, tapi gara-gara gue keinget aja sih sebagai penutup yang nyenggolannya ini ya. Betul. Yaitu di kepala gue tuh ada beberapa list yang memang as a pribadi gitu ya. Ada yang gue boykot karena memang kami juga pro boykot tapi dengan pada tempatnya gitu kan. Ya memang kata pemerintah, oh boleh, oh ya boleh, oh gitu Pak Presiden, siap. Tapi ya pribadi masing-masing ya. Ya udah siap kalau gitu. Makasih Pak. Nah, itu yang gue pegang sampai sekarang menjadi satu acuan ya, bahwa biar nggak akhirnya menggiring opini dan lain sebagainya. Atau yang kedua juga ternyata dengan ada seperti ini pemerintah udah mengarahkan bahwa ternyata kita ya bisa juga lo mau konsumsi silakan, mau boykot juga silakan. Oh enak nih, moderasi sekali nih emang nih pemerintah nih, keren. Nah, jadi akhirnya gue melihat juga, oh berarti kalau yang gue boleh mengkonsumsi produk-produknya memang asing dan lain sebagainya, akhirnya jadinya ke obrolan kita yang tadi, yaitu oh iya berarti dengan gue konsumsi mungkin boleh jadi nggak cuma sekedar emang pada tahu niat istri gue minum dan apa segala macam gara-gara apa, bisa jadi gara-gara memang gue melihat bahwa ada jutaan petani di luar sana yang pengen gue support, pengen gue bantu gitu kan. Bener. Atau mungkin gue kasih ke orang lagi misalnya produknya, atau mungkin ya memang gue konsumsi dan pemerintah juga membolehkan juga gitu ya. Terlepas dari list-list yang lainnya yang gue boykot sendiri gitu ya istilahnya ya. Itu ternyata segitunya ya, berarti gue jadi kayak kepikir ada produk-produk yang memang ternyata melibati banyak orang, ya ikutan pahala juga sih sebenarnya gue ya. Oke. Terlepas dari yang tadinya yang lain ya. Nice. Itu ada perkopian. Jadi kalau gue buka coba sosial medianya gordi.id, ada juga ada produk di depan mata gue dengan keunikan-keunikannya. Siap. Ternyata berawal dari dekat dengan petani, support dengan produsen, sampai akhirnya punya store sendiri. Alhamdulillah. Iya kan? Dan juga gue sangat suka Gordi support juga dengan Palestina, ada semangkanya di situ. Mudah-mudahan ada kopi rasa semangka juga mudah-mudahan. Gue buka dong, mau dong. Silakan. Iya, mau dong. Wah, keren. Ini ada apa nih yang di... Ini yang mana? Ini. Oh, cup-cup kecil gini juga lu pilihnya kenapa? Kan biasanya kan ada ukuran-ukuran yang kayak minuman energy drink atau mungkin soda itu kan segini-segini ya. Iya. Segini kalau nggak salah ya. Ini yang kecil unik deh. Ya justru karena unik itu sih sebenarnya. Oh iya. Dan ini vendor atau lu molding sendiri? Enggak. Vendor. Oh ada vendornya ya? Ada vendor. Tapi tinggal lu cetak ya? Kita cetak sendiri. Lucu amat. Gue denger lo sukanya yang coba ada V60 dan ada coba. Gue denger lo sukanya yang nggak pakai susu katanya. Iya betul sekali. Nah, saya jadi, tidak bersusu-susuan karena susu saya cuma boleh katanya yang di rumah aja kata bini gue. Oh, siap. Ya emang yang diracik bini gue Dimas apaan sih? Yang dibikinin cuma menghargai kamu harus minum sama yang produksiannya aku ya. Siap. Oh ya udah, aku nurut. Ini. Jadi ada yang ini macam-macam sebenarnya. Ada kopi. Oke. Yang warna biru itu black gitu. Oh, ice black no sugar. Ice black no sugar. Ini black nih. Nah, ada yang pakai susu strawberry juga. Susu strawberry. Kan lo biasa minum susu ya, putih biasa lah ya gitu. Ya, ini pakai susu strawberry. Ini kental manis atau? Enggak. Nah itu yang gua nggak konsumsi itu yang kental manis. Oh oke. Kita ini sih pakai susu segar, dairy gitu. Susu segar atau UHT. Ya tergantung kalau misalnya ini. Masuk itu. Iya. Iya kan. Soalnya nggak tahu deh kental manis apakah susu gitu. Begitulah. Makanya kan, alhamdulillah saya sudah cutting banyak kalori di tubuh saya, terdefisit gitu ya. Oke, ini strawberry dan
Oke, nice. Berarti di tempat lu tuh ada apa aja sih, bro? Jadi kita secara kalau misalnya kita ngomongin retailnya, Mhm. ya kita ada ini ready to drink seperti ini. Mhm. Kita juga maksudnya kita ada tokonya. Tapi yang menariknya itu sebenarnya juga ada beberapa saat terakhir ini kita ngelihat banyak animo di mana diminta kitanya datang ke rumah, ke kantor untuk bawa mesin kopi. Untuk Ngapain? jadi kalau misalnya ada event-event, ada misalnya RUPS misalnya, Oh, atau ada apa gitu kan, Heeh. ya langsung kita bawa mesin kopinya, kita sedia kopi itu fresh dibikin oleh barista di event tersebut gitu. Jadi barista kita standby di situ dan segala macam. Kayak misalnya ini ya halal bihalal. Iya, iya. Hari kedua kita udah ada 2 catering nih untuk kayak Gile. Ngeri. ada gitu-gitunya. Jadi surprisingly banyak demand yang kita juga nggak sadar bahwa ternyata tuh ada permintaan gitu. Tapi di saat ada permintaan, oh iya bisa deh, insya Allah deh gitu. Ya udah kita jalan deh gitu. Wow. Jadi ada gitu-gitunya juga sebenarnya. Oke, dan kalau untuk ke produknya berarti kayak misalnya V60 atau misalnya apa gitu ya. Siap. Ada Itu dari kopi-kopi mana aja? dari Agak asam-asam dikit ada. macam-macam. Kintamani Bali tuh orange ya? Banyak yang bilang begitu. Tapi bahkan waktu itu sebagai salah satu produk yang kita kirimkan itu gue menceritakan ini kopi benar-benar dari satu produsen yang sama, dari satu pertanian yang sama. Tapi yang roasting beda. Yang satu di roasting sama si A, yang satu lagi di roasting sama si B. Kok bisa gitu? Nah, rasanya beda ternyata. Iya. Nah, itu jadi memang apa ya? Karena mata rantai yang panjang itu, kita pernah menemukan rasa kopi Sumatera yang kayak Papua dan rasa Papua yang kayak Sumatera. Lah, gimana? Jadi- Udah pindah tuh pulau. Gimana sih? Jadi kita banyak menemukan apa ya? Kan maksudnya persepsi orang, oh rasa kopi dari Bali adalah kayak jeruk Bali gitu. Hah? Iya betul, kebanyakan seperti itu. Iya, Ada seperti itu. sugestinya gitu. Tapi tidak semuanya seperti itu. Ada yang luar dari biasa, itu yang membuat ini menjadi menarik gitu. Jadi yang tadi gue bilang, ada kopi yang waktu itu benar-benar gue ngehadirin, kan biasanya kalau misalnya kita di saat itu ya, nih unfortunately gue udah nutup sementara subscription-nya sejak COVID itu kita tutup sementara dulu. Oke. Tapi di saat kita bercerita itu kita sempat pernah memberikan kopi Papua yang rasanya seperti layaknya kopi Gayo dan kopi Mandailing yang rasanya layaknya seperti kopi Papua. Jadi memang ini tuh memang rasa tuh kita nggak bisa apa ya, mempunyai satu kacamata kuda bahwa kopi Bali tuh kayak gini, kopi Gayo tuh paling enak, kopi Indonesia paling enak. Nah itu gue walaupun gue setuju kopi Indonesia enak, gue setuju banget. Tapi jangan sampai lo jadi katak dalam tempurung. Lo udah pernah nyobain nggak kopi Kenya? Lo udah pernah nyobain nggak kopi Ethiopia? Lo udah pernah nyobain nggak kopi Brazil? Kalau lo udah mencoba semuanya dan lo ngomong bahwa kopi Indonesia paling enak, silahkan. Tapi kalau misalnya lu cuma baru nyobain kopi Indonesia doang, ngerti gue. Jadi ayolah kita buka wawasan sedikit. Kalau misalnya kopi Gayo enak, ayo kita coba dari kopi dari Flores, kita coba dari Sulawesi, kita coba dari Jawa Barat dan seterusnya gitu. Jadi objektif ya, maksudnya gini, bukan kita nggak cinta Indonesia gitu kan poinnya kan? Nggak mungkin kita nggak cinta Indonesia, nggak mungkin kita nggak support produk-produk yang kopi Gayo, kopi Sumatera dan seterusnya. Itu harus. Nah, tapi kalau memang misalkan urusan lidah, rasa, ini kan kita ngomongin objektif. Objektif. Siapa tahu ada kopi dari Honduras yang memang misalnya enak, kopinya misal gitu ya. Artinya iya memang rasa, kita ngomongnya rasa ya. Rasa. Oh, makanya di tempat lo ada kopi dari Kenya. Ada kopi dari Kenya, ada kopi dari Burundi, ada kopi dari Ethiopia, ada macam-macam. Jadi ya bukannya gue nggak
cinta Indonesia, gue segitu cintanya sama Indonesia, gue pengen ngomong bahwa lo suka sama kopi Indonesia, nih cobain nih. Kalau yang ini bener nggak, kopi yang ini lebih enak. Dan most of the time mereka pada ngomong bahwa karena ya gue nyari kopi Indonesianya juga yang enak-enak ya. Jadi ya memang enak gitu. Oke. Banyak yang prefer kopi Indonesia, tapi ada juga yang prefer kopi luar. Oh, tapi ini rasanya tapi asam ya kalau misalnya dari luar yang daerah ini gitu misalnya. Oh, gue lebih cocok Indonesia. Oke. Alhamdulillah ya bagus dong. Jadi lu terbuka wawasan gitu. Coba nih gue demen nih, gue pengen edukasi juga lebih dalam nih. Gue waktu itu ke Saudi. Ya. Di Madinah tuh ada Kifa Coffee. Jadi dia viral juga, anak-anak Gen Z dan milenial di sana, warnanya Tosca dan lain sebagainya, di keluar dari pintu 333 Masjid Nabawi, lurus setelah Hotel Madan sebelah kanan. Nah, gue bawa lah. Karena waktu itu ada beansnya sama ada bubuknya. Gue mau beli untuk gue coba seduh di Indonesia. Yeah. Gue nanya sama baristanya, ngobrol, terus dia bilang ya lu silakan pilih aja mau yang mana, yang ada beansnya apa yang udah kita grind gitu kan. Yeah. Oh ya udah, gue yang bubuk aja deh biar praktis, gue bawa balik. Nah, pas gue cobain, maksud gue yang dia bilang, misalnya gue sempat nanya ini apa, oh ada yang dari Indonesia, oh ini apa, oh Indonesianya di mana, oh Sumatera gitu ya. Tapi jujur kalau pun ada yang dia Sumatera juga, terus juga gue cobain namanya Sumateranya kita, jujur gue Americano-nya Starbucks-nya Sumatera itu gue banget. Oke. Nah, kok gue lebih milih, ini kita ngomong rasa ya, kok gue malah lebih milih Starbucks, Americano-nya kopi Sumateranya si Starbucks ya? Kenapa? Padahal sama-sama misalnya let's say Americano gitu. Kenapa ya? Ya, beda ya itu. Yang tadi gue bilang beda style, beda cara roastingnya. Ngaruh berubah itu? Ngaruh banget. Jadi gini. Oh, oke. Lu paling gampangnya gue selalu ngambil kayak steak. Lu pengen steak wagyu misalnya. Steak wagyu. Kalau misalnya dibikin semur bisa nggak? Iya. Ya bisa kan? Bisa aja sih. Ya bisa lah. Bisa. Ya bisa. Jadi ini kita nggak lagi mandang tentang siapa brandnya ya? Siapa? Maksudnya kayak brand ini ahli, brand ini enggak. Ya, bisa aja lah. Bisa. Kita ngomongin masak kan? Oh ya bisa lah. Iya, lu pengen masaknya Rendang. jadi semur, pengen jadi rendang, kayak pakai wagyu silakan aja. Mindset gue sempat kegoyang tuh. Iya juga ya. Jadi ini daging, steak, mau dibuat semur bisa. Mau direbus jadi sop juga bisa. Silakan aja gitu kan. Iya. Nah, jadi orang tuh punya preference cara masaknya. Jadi kalau misalnya cara masaknya dia biasa masak semur dan yang menurut dia paling enak adalah semur, cara masaknya jadilah yang enak semur. Jadilah yang enak semur. Begitu dia dapat daging wagyu, dimasaknya jadi semur. Oh, gitu cara gitu kan? kerjanya. Nah, jadi kadang-kadang ya kita harus mengapresiasi kayak tadi gue bilang mata rantai. Jadi kita tuh dari petani mempunyai potensi yang paling maksimal ya dapatnya dari petani. After that, ya kita hanya mencoba memaksimalkan potensi yang petani kasih ke kita kan. Iya. Ya itu kan hasil bumi. Hasil bumi tahun ini beda dong sama tahun besok, namanya hasil bumi. Iya betul. Iya maksudnya kan panen kan. Kayak kalau panen raya, tiba-tiba panen rayanya gagal misalnya karena perbedaan iklim dan segala macam. Ya bisa jadi itu akhirnya rasanya beda. Jadi kita harus mengapresiasi bahwa kopi itu adalah hasil bumi. Kopi itu adalah buah, biji dari buah. Oke. Jadi sehingga kalau misalnya itu ya kita dengan mindset seperti itu, dengan mengapresiasi bahwa kayak oh ini kopi ini adalah hasil bumi, kita mempunyai ini. Jadi kita approach-nya jadi beda. Oh oke, gue suka stylenya sama yang brand yang ini, gue suka style yang brand yang ini, dan seterusnya gitu kan. Kalau misalnya tadi lo bilang, oh gue suka stylenya dengan brandnya yaitu Sumateranya Starbucks, itu preferensi lo gitu. Bisa jadi lo nggak suka. Lo minum gori, by all means bisa jadi nggak suka karena style gue beda sama style Starbucks gitu kan. That's fine, that's your preference gitu. Tapi at the very least you appreciate bedanya apa. Yang di situ bedanya, oh gue ternyata lu sukanya yang bodinya lebih kental, rasanya lebih pekat, dan seterusnya. Akhirnya lu jadi, oh oke, jadi gue bisa mengapresiasi yang gue suka tuh yang mana. Dan dengan itu akhirnya lu mempunyai kalau misalnya kita ngobrolnya kan jadi objektif. Ngobrolnya jadi
Oh, lu sukanya kayak gini. Oh, oke. Nanti gue cariin ya. Kayak misalnya kayak B2B gue nih. B2B gue jualan dari yang istilahnya punya ratusan toko harga 20 ribuan. Untuk lu supply ke situ Untuk kopinya? gue supply ke situ kopinya. Sama yang cuman punya beberapa toko, 5-4 toko, tapi harganya 60 ribu satu cupnya. Oke. Gitu kan? Iya. Ya beda preference. Gue sebagai supplier, ya gue oke, lu kayak gini, lu punya keterbatasan budget, punya ini. Oke, ini nih, kayaknya yang paling enak buat lo yang kayak gini. Bener nggak? Oh, kayaknya kurang, Rif. Gue butuh ini. Oke. Gue cariin. Yang ini, nggak. Gue pengennya kayak gini. Oh, siap. Ya lu budgetnya ada kan? Ya gue cariin. Oke. Jadi, Ya gue ngerti. Oh, ternyata memang harus belajar sama ahlinya tentunya di bidang roaster ya. Apa dia profesi sebagai roaster. Ya, jadi enaknya tuh makanya tadi akhirnya gue coba tarik mundur lagi ke belakang terkait Australia. Kenapa? Bukan maksud untuk mendiskriminasi para barista, tapi barista dulu baru roaster gitu di atasnya yang manggang gitu ya. Atau mungkin selevel atau mungkin segala macamnya. Artinya memang yang lebih kritis dan lebih dalam tuh yang manggang. Bukan yang barista tuh berarti yang ngolah. Apa gimana? Gue takutnya oversimplified kalau misalnya sampai titik itu ya. Karena dua-duanya sangat penting. Jadi yang tadi gue bilang roaster itu adalah yang manggang, yang masak gitu kan. Tapi barista juga masak juga. Dalam artian gini. Kalau misalnya lo bahkan nih ya, gue alamin di cafe gue sendiri nih. Baristanya kemarinnya baru putus sama pacarnya. Ya, udah deh, berantakan rasanya, seharian gak ada yang bener tuh kopi. Kayak gak konsen nih orang. Padahal udah dipanggang dengan roaster yang pengalaman. Iya. Emang bisa segitu ya? Segitunya. Jadi ya karena emang kayak ya pahit aja kali ya mulutnya apa gimana. Ya gitu, hatinya emang mulutnya pahit tuh orang. Habis ditinggalin. Jadi ya memang ada gitu-gitunya. Jadi barista sekalipun itu sangat dibutuhkan karena pada akhirnya dia yang memaksimalkan. Lu pengen dikasih kopi yang paling enak sekalipun. Gue waktu itu sebagai juri. Kopi paling mahal di dunia. Dia ngomong kopinya adalah dari ini varietasnya namanya geisha. Wah, gila, gue bakalan minum kopi geisha, enak nih gue. Gitu kan, sebagai juri gue kayak asik, mantap nih. Begitu dikasih, ya Allah, kagak ada enak-enaknya. Hah, kok bisa begitu? Jadi dia segitu kacaunya dalam proses ngebrunya atau menyeduhnya, segitu kacaunya, itu rasa kopinya nggak ada enak-enaknya, sepet banget. Oh iya? Jadi memang ada gitu-gitunya. Memang istilahnya mempunyai keahlian masing-masing. Roaster mempunyai keahlian, barista punya keahlian, dan mereka saling dibutuhkan. Dan saling complementary untuk mereka akhirnya memaksimalkan rasa kopi tersebut gitu. Oh, poinnya itu berarti percuma roasternya udah bagus banget, tapi baristanya apes dari segi mungkin nggak ngerti, mungkin ngasal, mungkin sakit hati atau apalah, semuanya dimasukin dalam situ, ketetesan keringat lah atau apalah. Ya misterius gitu, misalnya si baristanya lagi ngalur ngidul bisa gagal. Atau sebaliknya, roasternya nggak ahli-ahli banget, tapi baristanya jago ngebrew, bisa jadi enak. Bisa dicoba dimaksimalkan. Tapi kalau misalnya udah kacau dari roasternya, lo barista udah kadang-kadang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti tetap roaster yang lebih jantung. Iya, tapi kalau lebih gantungnya lagi petaninya. Kok lebih jantungnya lagi dia? Lebih jantungnya lagi petaninya. Lu kalau misalnya petaninya metiknya salah. Emang ada begituan? Ada dong. Metik salah? Lah kan metik tinggal petik. Metik tinggal petik. Cuman kalau misalnya lu metiknya metik merah, atau metiknya metik kuning. Oh iya. Atau metiknya metik masih. Ya gue pikir metode cara metiknya. Oh bukan. Oh harus tahu timing. Oh timing manajemen nih berarti nih urusannya nih. Jadi kalau misalnya kita ngelihat pohon kopi gitu ya, satu ranting kopi gini, nanti bisa yang merah di sini dulu, nanti di sininya masih kuning, di sininya masih hijau misalnya. Lagi itu. Nah, jadi
akhirnya dia mesti bolak-balik. Jadi memang usaha keras sebagai petani kopi itu. Usaha keras karena dia harus di satu ini kopi yang sama. Kalau misalnya dia benar-benar pengen mencoba memaksimalkan, ya dia harus metiknya yang ini, yang ini. Bahkan ada waktu itu pas lagi kita buka Gordi pertama kali ya. Kita manggil nih petani namanya Pak Eko. Pak Eko itu datang, kita undang, kita ini sama dia di iniin lagu Sunda. Diiniin tuh apa? Dinyalain lagu Sunda pas lagi di apa? Gelar. Pas lagi digelar, pengen dikeringkan kopinya. Apa hubungannya sama lagu Sunda? Menurut dia itu jadi lebih enak. Apaan hubungannya? Moodnya jadi bagus maksudnya. Menurut dia. Hah? Menurut dia, nggak tahu gimananya. Ya maksudnya ini kan ada apa ya? Ya terlepas kepercayaan dan terlepas seterusnya. kepercayaan apa Oke. gimana. Tapi menurut dia lebih enak. Ya gue ya mungkin karena kopinya memang beneran enak. Iya. Kalau sudut pandang kita kan nggak karena ke situ misalnya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya dari sudut pandang gue, apresiasinya adalah terlepas dari musiknya, yang dia lakukan adalah setiap setengah jam dibolak-balik. Oh, itu ngecek. Bukan ngecek. Apa? Di rake itu loh, yang iya. pakai garpu digituin. Iya. Nah, di rake itu setiap setengah jam selama 28 hari. Lu bayangin Gila. setiap setengah jam selama 28 hari di rake sama dia. Of course pas lagi tidur nggak di rake ya, tapi di rake supaya memastikan bahwa bagian bawahnya itu tidak jamuran. Karena kan kalau digeser ya. Iya, karena kan dapat sinar matahari yang panas, ininya masih belum kering. Jadi kan bisa jamuran bawahnya. Gila, jadi akhirnya diputer sama dia. Gila, itu luar biasa sih. Mau dong, lu kan punya banyak kenalan-kenalan yang sempat mengagregasikan para petani. Kalau bisa dong mau gue undang dong. Boleh, ini gue lagi pengen, karena memang demand-nya juga mintanya perkopian nih. Ini kita dalamin aja dari segi ekonomi dan bisnisnya gitu lah. Karena memang kasih solusi kan, jangan aku pengusaha kalau dia belum nonton kasih solusi gitu lah. Nah, jadi boleh dong kalau memang lu bisa menjembatani. Kalau memang misalkan nanti dia sendiri atau mungkin ada lunya juga bareng, ayolah kita goreng bareng-bareng gitu loh. Maksud gue pengen mengapresiasi kepada para petani, ternyata pengusaha B2C juga banyak disupport sama orang-orang di belakangnya gitu loh. Pasti. B2C keren, dia bisa branding, dia bisa marketing dan seterusnya. Tapi ternyata lihat ya, di belakang ini perjuangannya kan banyak banget. Ada berapa petani data yang memang lu kumpulkan saat waktu lu bikin agregator itu? Waktu itu kita ya terbatas ya, maksudnya dari kenalan-kenalan dan segala macam. Tapi ya kalau misalnya itu mungkin ada sekitar 10-an sih ada. Iya. Kita cukup 1-2 lah, oke lah. Mau dong? Boleh. Siap. Kita bikin ya. Artinya sebagai penutup dan di ujung obrolan adalah Bro Arif ini kok bisa akhirnya switch dari engineering pipa bawah laut. Betul. Ada yang beberapa yang pengen di-highlight dan ditekankan nih di ujung ini, Bro. Kasih tahu aja, sebenarnya lu berarti bisa menguasai ilmu perroastingan ini udah berapa lama dan belajarnya waktu itu sama siapa ya? Kalau misalnya apa pure semua yang ada di Australia yang tadi lu sebutin nama-namanya, siapa? David Beckham, siapa sih? David Beckham. Nama asing yang gue denger nama orang bule pokoknya. Siapa sih? Ya itulah. Secara profesi betul gue dapetnya dari Australia. Tapi bagaimanapun sampai sekarang pun gue juga masih mencoba belajar ya. Jadi kayak ya gue coba mendapatkan sertifikasi dari asosiasi di luar negeri dan segala macam. Ya itu ya butuh belajar, gue butuh ikutan kursus, gue butuh ikutan tes dan segala macam. Ya proses memang. Jadi akhirnya jadi banyak. Kalau misalnya di ininya secara durasi ya udah 1 dekade lebih nih ya. 10 tahun. Udah hampir 14 tahun gue di sini. Dari 2010. Hampir 14 tahun teman-teman. Kerjaannya cuma manggang gitu kan, ngerosting. Coba dong roasting diri gue deh, hina-hina gue. Beda itu stand up comedian. Beda. Beda ya. Di situ makanya sering jadi juri diliput media-media. Ya, ayo teman-teman ramaikan ini lokal kita nih, Gordi nih ya. Berhubung kita syutingnya adalah di bulan Ramadan dan juga lagi puasa. Saya sih ngiler banget tadi mau ceklek gitu. Dim, azannya asar sama azannya maghrib sama gak sih? Lafalnya sama.
Pakai azan asar boleh nggak? Nggak bisa teman-teman, nggak boleh. Bisa. Ibadah yang benar, berarti nggak boleh tuh. Ya, berarti Jadi nggak ingat boleh. iklan apa waktu dulu yang tiba-tiba ada beduk. Tiba-tiba ada beduk, ya. 5 menit sebelum. Iya, ya nggak boleh. Berarti kita harus taatin udah aturan agama. Jadi nggak bisa buka. Makanya gue menghargai tadi gue pancing dengan istilah azan. Jadi bukan gue nggak mau menghargai nih, Siap. Brother Arif. Tapi gue pengen buka ntar pas jam 6 teng. Insya Allah. Yang tentunya pas azan sih, jam 6 belum azan juga nggak gue buka juga gitu loh. Pas azannya aja, ya. Iya, Nah nanti gue siap. pengen cobain. Nanti gue pengen tes Oke, apakah berhasil bisa mengalihkan langganan bubuk kopi yang udah saya jadikan sebagai kos perusahaan untuk Luar membelinya biasa. setiap hari. Ya, pada tahu lah anak-anak tuh gue pakai yang mana, nggak perlu Siap. disebut lah kan, yang punya temen lu juga kan. Jadi, Sama. jadi kalau yang bisa mengganti, mohon maaf sahabatku, ya gimana kan perspektif orang dan juga preferensi orang beda-beda. Betul, Ya, betul. gue beli Iya. gitu, gue beli kok. Jadi jangan. Enaknya diputer aja. Jadi kadang dari dia, kadang dari gue gitu maksudnya. Maksud lo meskipun punya dia nggak enak dipaksain aja. Nggak tahu ya ini namanya. Tadi lo pesen lo ngomong gitu. Preference ya. preference. Susahnya dijualan di dunia kopi tau nggak? Semuanya temen. Iya. Iya juga ya. Semuanya temen kan jadi kayak. Iya juga. Ya dia udah pakai si itu lagi. Iya juga ya. Ya. Nih, kalau lo pengen main-main nih, ada di daerah mana aja sih? Gue juga pengen ke sana ntar nih di Gordi di mana? Ada di Jeruk Purut nih kita. Jeruk Purut. Jeruk Purut. Di mananya? Di Turunan, tanjakan. jadi di belakang SD sekolah. dekat masjidnya Quraisyab. Masjid Abi Quraisy yang mana ya? Jadi di dalam Jeruk Purut disebutnya Jeruk Purut Dalam, nanti gue share log. Oh, ada. Di situ. Oke, nanti gue coba main ke sana ya, Gordi HQ. Berarti Gordi headquarternya HQ. di sana. Betul. Oke, ke bawah dong, Dim. Ini lu tinggal masuk aja lah. Ya teman-teman udah lebih gampang, lebih praktis daripada didikte. Lu tinggal masuk aja gordi.id, di deskripsi di bawah juga ada, lu tinggal klik aja. Ya, banyak gebrakan-gebrakan di bulan Ramadan ini lu bikin apa? Ini nih, Alhamdulillah. hampers ini. Ini hampers. Hampers ini ada sebelum Lebaran, tapi alhamdulillahnya kemarin kita dipercayain ada satu orang, ada satu keluarga yang dia selalu open house untuk taraweh bersama. Jadi selama sebulan kita akhirnya kayak buka toko di situ. Wih. Jadi, alhamdulillah. Jadi setiap habis taraweh mereka mendapatkan gue gitu. Yang non kopi apa aja? Ini kan tadi kopi semua kita bahas. Macam-macam. Kita ada mocktail juga tentunya. Terus kita selain kopi ya ada apa sih kreasi-kreasi menu kita tambahan. Sini, ya? Kita ini ada juga makanan juga ya? makanannya banyak gitu. Oke. Dan Ramadan ini lagi ada sop buntut. Ih, oh gitu. Ada sirsa kopior nih kalau misalnya lo pengen hampers. Oh iya, coba. Back, mundur dong. Tadi kok lucu banget sih. Dia ada bubur sumsum pandan sama sirsak kopior. Oh, jadi di dalam boxnya udah dapat 2 ini. Ini kalau misalnya untuk kayak ya kita pengen ngejar supaya hampers gitu. Iya, Kalau iya. misalnya Nih, kan gampang kan. betul, Ramadan vibes banget nih. Coba next lagi ada ini yang tadi ya. Ini yang tadi, ini ada yang sago-sago. Ya. Tahu. Next lagi. Ini gua nggak tahu. Kalau ini nih eranya bini gua. Bini gua lumayan rutin hampir tiap hari tuh beli kayak sago-sagoan dan kawan-kawan tuh. Siap. Begitu juga tuh modelan UI UX-nya tuh. UI UX ya. Diputer. Iya, andalannya gitu kan. Iya, karena emang udah user friendly-nya di situ. Artinya nanti kalau bini gua bisa pindah juga gawat nih. Oh, ini ada menu-menu ayamnya juga ya? Oke, lu tinggal buka aja gordi.id, ada TikToknya juga sama ya? TikToknya sama ya? Semuanya deh. Alright, siap. Pokoknya kita pengen nanti diupdate lagi, bantu gua aja ya nanti untuk kali-kali bisa jadi pahala buat lu juga terkait petani-petani ya, terkait atau mungkin pemilik tanah atau apa, karena gue lagi pengen dalami dan banyak pengen memanjakan kawan-kawan dengan permintaannya seputar perkopian dong, bisnisnya gimana sih. Betul. Kita mau belajar karena gue nggak tahu, karena memang ternyata banyak ya pengusaha-pengusaha UMKM yang memang bergelut di bidang itu ya. Banyak. Nah itu Banyak. kita tunggulah. Gue nggak kebayang tuh Pak Eko mungkin bisa dibawa, cuma gamelannya nggak bisa masuk, nggak apa-apa Pak Eko ya. Mohon maaf nih Pak Eko. Kan dia katanya harus begitu tuh ya, lagu-lagu Sunda, mohon maaf nggak bisa penuh. Pak Eko salah satu yang ini kita sangat
hormati. Keren. Dan itu memang nama ternama. Iya. Boleh atau enggak ini kopi. coba aja lu komen, oh dia ternama juga di kopi. Oh, ada yang tahu Pak Eko nggak? Atau enggak? Mungkin lu komen di bawah, ada petani-petani yang memang perlu kita apresiasi secara bisnis hulu ke hilir. Kita obrolkan di sini pengalamannya dia ketika nanti dia di kopinya tuh hasil kopinya taunya udah nyampe ke B2C mana, udah nyampe ke retail mana, udah nyampe ke brand mana. Siapa tahu brand-brand yang brand-brand besar, brand-brand internasional. Wah, bangga juga kita nih kopi dari dia tuh diseduh sama brand-brand besar, brand-brand asing. Wah, gile men. Ya boleh atau yang nama-nama lainnya kita tulis di bawah ya. Iya. Iya kan, maksudnya kan kasihan juga. Tapi sibuk nggak ya? Kan bukannya katanya kemarin bukannya aduh dia di PAN nih sibuk juga ya. Oh bukan Eko Patrio, maaf. Bukan. Kita kasih solusi.